Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan selalu sehat. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 1 semester 1 khusus untuk SMK, yaitu tentang materi dan perubahannya. Tonton videonya sampai selesai ya, biar lebih paham. Terima kasih. Materi dan perubahannya, bagian sifat dan perubahan materi. Sebelum kita membahas tentang sifat materi, kita akan membahas dulu apa itu materi. Yuk. Baik, perhatikan gambar yang Ibu berikan. Di sana terdapat ada 4 gambar, yaitu gambar cangkul, kemudian gambar gelas yang berisi air, kemudian tabung gas yang berisi gas tentunya, kemudian balon yang berisi gas. Dari gambar tersebut, apakah persamaannya? Tentu sama-sama memiliki massa, di mana cangkul akan memiliki massa, kemudian air dalam gelas akan memiliki massa, gas dalam tabung akan memiliki massa, dan gas di dalam balon juga akan memiliki massa. Oke, wadah itu adalah tempat ruangnya. Jadi keempat contoh itu sama-sama memiliki massa dan menempati ruang. Jadi apa yang disebut dengan materi? Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, barulah kita membahas sifat fisika dan sifat kimia materi. Sifat fisika meliputi wujud, warna, bau, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia meliputi mudah membusuk, proses perkaratan, beracun, dan lain sebagainya. Contoh pada gambar itu terdapat petasan, kemudian kaca, kemudian larutan, kemudian kertas dibakar, dan balon. Nah, kita ambil satu contoh ya, petasan. Sifat fisikanya kan dia tampaknya padat dalam bentuk serbuk. Sifat kimianya apa? Mudah. Oke, mudah terbakar. Ya, jadi petasan sifat fisikanya mudah berwujud padat atau serbuk dan akan mudah untuk terbakar. Kertas itu akan memiliki sifat fisika warna putih, padatan. Tapi kalau dikenai dengan api, dia akan mudah terbakar. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengelompokan perubahan materi. Oke. Kita akan membahas tentang perubahan materi fisika dan perubahan materi kimia. Di slide Ibu kasih contoh, itu ada 3 perubahan fisika. Yang pertama itu adalah es padat, kemudian akan berubah menjadi air. Kalau dipanaskan akan menjadi uap air. Kemudian ada lilin meleleh, kemudian pelarutan garam. Ketiga contoh ini kalau kita perhatikan, dia akan mengubah bentuk atau wujudnya saja, tetapi tidak mengubah dari sifat dari ketiga contoh itu. Ya, jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru, artinya bisa saja wujud dan bentuknya saja yang berubah. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia pada contoh itu ada kayu atau kertas dibakar menjadi abu, kemudian besi berkarat dan dasi menjadi basi. Nah, kayu akan kalau dibakar itu akan menjadi abu, otomatis abunya tidak akan kembali menjadi kayu atau sifatnya sudah berubah menjadi suatu materi yang lain. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Baiklah, untuk memahami pelajaran hari ini, kita bisa latihan soal ya. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang merupakan contoh perubahan kimia dan fisika? Apakah apel yang telah dikupas dan dibiarkan beberapa lama? Ataukah perubahan wujud dari es, kemudian menjadi air dan menjadi uap air? Selamat mencoba. Kalau tadi jawabannya masih salah, ulangi lagi ya dengan menentukan manakah yang merupakan contoh perubahan kimia dan perubahan fisika dari kedua gambar di atas. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang materi dan perubahannya bagian klasifikasi materi. Sampai jumpa.